Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dari jurusan Asuransi Syariah kelas B dengan NIM 2214362. Di sini saya akan menjelaskan tentang underwriting asuransi konvensional dan versus underwriting asuransi syariah. Sebelum memasuki penjelasan underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah, kita ngebahas tentang yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Baik, letak perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah adalah pada bagaimana resiko itu dikelola, dari ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator. Pada asuransi konvensional, istilah yang digunakan adalah penanggung dengan peserta. Peserta ini pada asuransi konvensional istilahnya yang digunakan adalah tertanggung. Dalam pengelola dan pengguna risiko, penanggung risiko asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar, ketidakpastian, terus maisir yaitu perjudian, dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba atau bunga. Ketiga larangan ini, gharar, maisir, riba, adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Terus dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin. Dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. Kurang lebih begitu yang membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Terus kita langsung masuk ke permasalahannya, yaitu yang pertama dengan underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Kita membahas tentang underwriting asuransi konvensional terlebih dahulu. Dalam asuransi konvensional, underwriting dilakukan untuk memilih mana objek risiko yang ditanggung dan mana yang tidak. Ini berarti seorang underwriting akan membuat suatu penilaian berdasarkan semua risiko yang diajukan kepada perusahaan yang diperkirakan secara kolektif akan menguntungkan. Kemudian underwriting juga akan menentukan besarnya premi dan nilai deductible yang sepadan dengan nilai antisipasi klaim dan tertanggung biaya manajemen dan akuisisi. Dan yang juga dianggap paling penting, harus diperoleh keuntungan underwriting untuk perusahaan. Berikut adalah
Persamaan dasar underwriting untuk asuransi konvensional yaitu resiko biaya akuisisi ditambah resiko klaim ditambah biaya manajemen, yaitu sama dengan rasio. Ini ada rumusnya. Terus gabungan atau combined operating ratio atau COR. Apabila COR lebih kecil dari 100%, maka profit margin underwriting adalah 100% dikurangi COR. Sebaliknya, jika COR lebih besar dari 100%, maka kerugian underwriting adalah sama dengan COR dikurangi 100%. Dari uraian dan persamaan underwriting di atas, paling tidak muncul dua permasalahan. Dilihat dari sudut pandangan asuransi syariah. Yang pertama, beberapa orang atau organisasi yang sangat membutuhkan proteksi bisa tidak mendapatkan proteksi yang dibutuhkan apabila underwriting orang atau organisasi ini tidak akan memberikan hasil underwriting yang positif. Yang kedua, bahkan setelah memiliki kelompok yang harus mewakili orang atau organisasi yang diperkirakan akan memberikan keuntungan, underwriter akan tetap dapat mengalami berbagai kerugian yang signifikan. Seperti terlihat dari data statistik industri di Amerika Serikat, selama 20 tahun terakhir, di mana telah membuktikan hal tersebut, menunjukkan bahwa hanya 2 tahun dari 28 tahun underwriter berhasil memperoleh keuntungan. Atau COR di bawah 100%. Kenyataan ini menunjukkan bahwa tidak hanya teori underwriting konvensional yang tidak lagi valid atau tidak layak dengan kebutuhan saat ini, melainkan juga secara sengaja para underwriter asuransi konvensional di negara maju telah mengabaikan teori dan disiplin ilmu mereka dan sangat mengandalkan peroleh pangsa pasar dan juga mengandalkan pendapat investasi untuk kompensasi kerugian underwriting. Ini berarti bahwa para underwriter konvensional telah mengabaikan koridor bisnis mereka, yaitu pada underwriting dan para pola underwriting yang bijaksana. Yang sionil cenderung untuk terlalu mengandalkan investasi dalam bentuk deposito, sehingga nyata bahwa asuransi konvensional sangat kental terpengaruh oleh praktik-praktik yang mengandung riba. Terus di sini ada underwriting asuransi syariah. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat besar, yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian resiko yang proporsional dan adil
di antara para peserta yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah, diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain, disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual. Maka semua peserta akan merasakan aman dan mereka menikmati perlindungan yang mereka butuhkan. Dengan tujuan tersebut, maka peran underwriting asuransi syariah yang pertama yaitu menetapkan resiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Terus yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Di sini ada persamaan underwriting asuransi syariah yang mewakili sebuah model wakil yaitu yang rumusnya rasio ongkos rasio murni ditambah rasio biaya akuisisi ditambah rasio biaya wakalah operator sama dengan itu 100%. Dengan menggunakan model underwriting asuransi syariah dan persamaannya, terutama model wakalah, kita dapat melihat dengan jelas bahwa peserta sebenarnya tidak harus dipilih oleh operator. Sekumpulan peserta yang sulit memperoleh perlindungan yang wajar dari asuransi konvensional dapat bekerja sama satu sama lain untuk saling memberikan perlindungan dengan bantuan operator asuransi syariah. Hal ini juga mirip dengan sejarah lahirnya PNI, Club Oil Insurance Limited, dan Captive. Maka melalui konsep ini, semua peserta yang memenuhi syarat di dalam suatu kelompok yang relatif homogen akan mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan masing-masing dengan biaya kontribusi yang berimbang atau profesional dengan tingkat resikonya. Pada saat yang sama, operator asuransi syariah tidak terekspos pada kerugian underwriting. Satu-satunya kemungkinan di mana para operator asuransi syariah dapat merugi hanyalah apabila mereka tidak dapat mengelola operasi secara efisien, sehingga pengeluaran biaya melebihi pendapatan
pendapatan wakalah yang diterimanya. Tetapi proses tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis yang tidak dianggap sebagai transaksi horor. Nah, untuk melaksanakan konsep underwriting asuransi syariah yang baik, tantangan bagi underwriting asuransi syariah adalah untuk menemukan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang ada di bawah ini. Yang pertama itu persoalannya bagaimana memilih dan menargetkan resiko-resiko yang relatif homogen dari kelompok peserta tertentu agar dapat memberikan skema pembagian resiko yang profesional, adil, dan terjangkau. Yang kedua, bagaimana mengelola resiko secara keseluruhan di bawah skema yang mereka buat sehingga memberikan hasil underwriting yang relatif stabil dan terprediksi secara relatif akurat. Yang paling gilirannya dapat terjemahkan ke dalam perhitungan biaya kontribusi yang stabil dan terprediksi. Dan yang ketiga, terakhir, yaitu bagaimana cara mengatur operasional asuransi syariah secara efisien yang menghasilkan beban terkecil kepada para peserta, tetapi tetap memberikan perlindungan yang optimal bagi para peserta. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.